Dalam urusan pensiun, kekeliruan paling sering bukan terjadi karena hak itu tidak ada, melainkan karena aturan dibaca setengah, jadwal dipahami terlalu cepat, dan proses verifikasi dianggap sekadar formalitas. Di titik inilah banyak kesalahpahaman bermula. Ada informasi yang terdengar tegas, ada kalimat yang tampak pasti, ada kabar yang memberi kesan bahwa semuanya sudah selesai. Lalu perhatian langsung tertuju pada satu hal, kapan dana masuk, berapa yang diterima, dan apakah seluruh proses benar-benar sudah final. Namun, mari berhenti sebentar. Apakah dasar hukumnya sudah dibaca sampai lengkap? Apakah yang disebut resmi itu sudah dipisahkan dari yang masih menunggu penyelesaian teknis? Apakah seluruh aturan verifikasi, keputusan formal, dan dokumen pendukung benar-benar sudah dipahami? Semua bagian itu akan dijelaskan dengan tertib, termasuk letak keputusan resmi, titik-titik penentuan, dan aturan pemeriksaan data yang sering justru terlewat. Masalah pensiun tidak pernah berhenti pada angka yang tercatat di rekening, di dalamnya ada ketenangan rumah, kesinambungan biaya hidup, dan rasa aman setelah masa pengabdian selesai. Karena itu, setiap pembahasan tentang rapel, penyesuaian gaji, THR, dan perubahan aturan harus dipahami dengan tenang dan utuh. Bila ada bagian yang luput, akibatnya bukan hanya kebingungan, bisa muncul salah tafsir terhadap kebijakan, salah perhitungan dalam mengatur kebutuhan, bahkan salah menilai apakah suatu hak sudah berada pada tahap resmi atau masih dalam proses penyelesaian. Inilah sebabnya perhatian pada rincian menjadi sangat penting, bukan untuk menambah beban pikiran, melainkan untuk menjaga agar langkah yang diambil tetap tepat dan tidak didorong oleh kesan yang keliru. Yang perlu dipahami sejak awal, masa pensiun bukan masa ketika kebutuhan hidup ikut berhenti. Setelah bertahun-tahun menjalankan tugas, mematuhi aturan, dan mengabdi dalam sistem negara, penghasilan aktif selesai, tetapi kebutuhan tetap berjalan. Pengeluaran rumah tangga tetap ada. Biaya kesehatan justru sering menjadi lebih besar. Obat, kontrol, pemeriksaan, terapi, dan keperluan sehari-hari terus membutuhkan kepastian. Karena itu, penghasilan pensiun menjadi penyangga utama. Dalam kondisi seperti ini, setiap informasi tentang rapel, THR, atau penyesuaian lain memang wajar mendapat perhatian besar. Bagi pensiunan, terutama mantan ASN, TNI, dan Polri, persoalan ini bukan pembahasan ringan. Ini menyangkut daya tahan hidup, kenyamanan keluarga, dan keyakinan bahwa hak yang telah dijamin negara tetap diproses secara tertib. Kalau diterjemahkan ke dalam makna yang paling praktis, semua pembahasan ini menyentuh pertanyaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah ada kepastian tambahan penerimaan yang dapat membantu menjaga kebutuhan pokok? Apakah ada selisih hak yang memang seharusnya dibayarkan karena penyesuaian berlaku surut? Apakah pembayaran akan masuk otomatis atau harus ada langkah tertentu yang perlu dilakukan? Dan jika dana belum terlihat di rekening, apakah itu berarti hak hilang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Jawabannya perlu disusun dengan bahasa yang tenang. Rapel, bila memang ditetapkan dalam kebijakan resmi yang berlaku surut, adalah selisih hak antara nominal lama dan nominal baru yang seharusnya diterima sejak kebijakan mulai berlaku. Artinya, rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah, dan bukan pemberian sukarela. Rapel adalah hak tertunda yang dibayarkan karena proses administrasi dan teknis baru selesai pada tahap berikutnya. Makna berikutnya yang perlu dipahami adalah bahwa kepastian hak tidak selalu berarti pencairan berjalan serentak. Inilah bagian yang sering disalahartikan. Ada yang melihat bahwa dana sudah dialokasikan, lalu langsung menyimpulkan semua penerima pasti menerima pada saat yang sama. Ada pula yang mendengar bahwa suatu kebijakan sudah resmi, lalu mengira proses di rekening tentu segera selesai. Padahal dalam pelaksanaan, keputusan resmi dan pencairan teknis adalah dua tahap yang saling berkaitan tetapi tidak selalu hadir dalam waktu bersamaan. Bagi para pensiunan, ini berarti satu hal penting. Bila pembayaran belum masuk, hal pertama yang perlu diperiksa adalah posisi data dan tahapan proses, bukan langsung beranggapan bahwa hak dihapus atau dihentikan. Pada bagian konfirmasi utama, ada hal-hal yang sudah dapat dijelaskan dengan bahasa resmi dan hati-hati. Bila kebijakan resmi menetapkan adanya penyesuaian yang berlaku surut, maka dana rapel bukanlah wacana kosong. Dana seperti itu diproses melalui lembaga resmi negara, yaitu PT Taspen dan Asabri, sesuai keputusan yang sah. Dengan demikian, anggapan bahwa rapel sama sekali tidak ada atau sekadar kabar tanpa landasan tidak tepat. Di sisi lain, ada juga bagian yang harus tetap dibedakan dengan jelas.
Informasi yang beredar luas belum selalu berarti seluruh rincian hukumnya sudah muncul lengkap di hadapan publik. Sering ada narasi yang menyebut bahwa rapelan dan THR pensiunan 2026 akhirnya cair. Ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah resmi disahkan melalui peraturan pemerintah terbaru yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Kalimat seperti ini memang mudah membentuk keyakinan. Namun dalam bahasa administrasi yang tertib, tetap harus ada pertanyaan lanjutan. Apa nomor peraturannya, kapan penetapannya, siapa yang disebut sebagai penerima, komponen mana yang dibayarkan, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Disinilah batas antara yang sudah resmi dan yang masih menunggu penyelesaian perlu dijaga dengan rapi. Keberadaan hak rapel sebagai akibat dari penyesuaian resmi yang berlaku surut dapat dipahami sebagai hal yang nyata. Tetapi rincian mengenai jadwal pelaksanaan, tahapan pencairan, besaran yang diterima masing-masing orang, dan keterkaitan dengan dokumen hukum tetap harus dibaca dari sumber resmi yang lengkap. Dengan kata lain, ada hal yang bisa dikonfirmasi secara prinsip, namun ada pula hal yang pelaksanaannya baru dapat dipahami setelah aturan formal, penjabaran teknis, dan kesiapan sistem benar-benar cocok satu sama lain. Sikap yang paling aman adalah tidak menolak kabar baik, tetapi juga tidak menjadikannya dasar tunggal untuk mengambil keputusan rumah tangga sebelum seluruh dokumennya jelas. Penjelasan ini menjadi penting karena skala kebijakan yang dibicarakan juga sangat besar. Informasi yang beredar menyebut cakupan penerima sekitar 9,4 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh sekelompok kecil penerima, melainkan ruang yang luas mencakup ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, para pensiunan, serta penerima pensiun janda atau duda. Bila jumlah penerimanya sebesar itu, proses administrasi di belakangnya tentu sangat kompleks. Ada sinkronisasi data, pembaruan sistem, verifikasi rekening, penyesuaian perhitungan, dan koordinasi lintas pelaksana. Karena itu, siapapun yang menanti hasil kebijakan ini perlu memahami bahwa luasnya cakupan menjadi salah satu alasan mengapa pelaksanaan teknis tidak selalu sederhana. Kalau pembicaraan diarahkan pada garis waktu, maka seluruh tanggal, target, janji tindakan, atau patokan administratif dipahami dengan satu rujukan yang diseragamkan, yaitu 16 Maret 2026. Penyeragaman ini penting agar tidak muncul kebingungan baru akibat banyaknya tanggal yang berubah-ubah dalam penjelasan. Jadi, bila ada penyebutan soal target pelaksanaan, waktu pengumuman, perkiraan pencairan, atau acuan administrasi lain, seluruhnya ditempatkan pada 16 Maret 2026 sebagai patokan waktu resmi dalam narasi ini. Namun perlu ditekankan dengan hati-hati, patokan waktu administrasi tidak otomatis berarti semua penerima akan melihat hasilnya pada hari yang sama. Dalam kebijakan publik, garis waktu dan realisasi pencairan bisa berjalan dalam bentuk bertahap. Itu sebabnya pemahaman terhadap tanggal harus ditempatkan bersama dengan pemahaman terhadap proses. Kalau dibayangkan secara runtut, urutannya tidak berhenti pada satu pengumuman. Sebuah kebijakan besar biasanya bergerak dari dasar hukum, lalu masuk ke penjabaran teknis, kemudian menyesuaikan sistem pelaksana, memeriksa data penerima, mencocokkan rekening, dan baru setelah itu masuk ke pencairan. Maka ketika suatu acuan waktu seperti 16 Maret 2026 disebut sebagai titik administratif, yang dibayangkan bukan semata-mata satu momen tunggal, tetapi satu fase kebijakan yang memayungi proses selanjutnya. Karena itu, jika ada yang menerima lebih dulu dan ada yang menyusul, perbedaan itu tidak otomatis menandakan kekeliruan. Dalam pelaksanaan berskala besar, hal seperti itu dapat terjadi karena kesiapan data pada masing-masing penerima tidak selalu sama. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pensiunan dalam jalur resmi yang tenang dan praktis? Langkah pertama adalah memastikan posisi data pribadi dalam keadaan benar dan sinkron. Nama harus sesuai antara KTP, SK pensiun, dan rekening bank. AIK perlu cocok. Alamat yang tercatat sebaiknya tidak berbeda dari dokumen yang digunakan. Rekening yang terdaftar harus benar-benar aktif dan siap menerima transfer. Pada tahap ini mari berhenti sebentar, karena justru di sini banyak proses tersendat. Bukan karena haknya hilang, tetapi karena sistem tidak berani menyalurkan dana ketika ada ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan masalah. Maka pemeriksaan data pribadi bukan langkah tambahan yang sepele. Itu adalah pintu awal agar hak dapat bergerak dengan lancar melalui sistem resmi. Langkah berikutnya adalah memperhatikan status keluarga atau perubahan administrasi lain yang mungkin berpengaruh terhadap hak.
Bila ada perubahan pasangan, perubahan status ahli waris, atau hal lain yang berhubungan dengan identitas penerima, semua itu perlu diperbarui melalui jalur resmi. Tidak perlu menunggu masalah muncul dulu, baru diperiksa. Justru semakin cepat sinkronisasi dilakukan, semakin kecil risiko penahanan pencairan karena data lama masih terbaca dalam sistem. Bagi penerima pensiun janda atau duda, serta pihak yang menerima hak sebagai ahli waris sesuai ketentuan, bagian ini sangat penting karena status hukum penerima menjadi dasar sah penyaluran dana. Setelah itu perhatikan juga kewajiban verifikasi atau autentikasi berkala. Banyak orang merasa bahwa setelah pensiun, pemeriksaan seperti ini seharusnya tidak lagi diperlukan. Namun dalam praktik administrasi, autentikasi tetap dibutuhkan untuk memastikan penerima masih hidup, identitasnya valid, dan rekeningnya aktif. Tujuannya bukan mempersulit, tujuannya melindungi. Disinilah pentingnya melihat verifikasi sebagai bagian dari penjagaan hak, bukan hambatan terhadap hak. Jika autentikasi belum berhasil, dana dapat ditahan sementara sampai data dibenahi. Dan perlu digarisbawahi, ditahan sementara bukan berarti hangus, bukan berarti hilang, dan bukan berarti dibatalkan. Dana tetap terkait dengan hak penerima, hanya belum disalurkan sebelum persyaratan administrasi terpenuhi dengan aman. Dalam jalur resmi ini, peran keluarga bisa menjadi sangat membantu. Anak dan cucu dapat mendampingi untuk memeriksa dokumen, membantu memastikan rekening masih aktif, atau mendukung proses verifikasi bila diperlukan. Tetapi pendampingan harus tetap ditempatkan sebagai bantuan yang wajar, bukan pengambil alihan hak. Orang tua yang menjadi penerima tetap harus dihormati sebagai pemilik hak tersebut. Semua langkah tetap dilakukan melalui saluran resmi dengan dasar data yang benar, bukan lewat orang luar yang mengaku mampu mempercepat proses. Di bagian perlindungan, ada beberapa risiko yang perlu dipahami dengan tenang tetapi tegas. Kesalahan pertama yang paling umum adalah terlalu cepat menyamakan kondisi sendiri dengan kondisi orang lain. Ketika tetangga sudah menerima dan diri sendiri belum, banyak yang langsung menyimpulkan ada ketidakadilan. Padahal perbedaan waktu bisa terjadi karena unsur data, rekening, atau tahapan pada masing-masing penerima. Kesalahan kedua adalah mengambil keputusan keuangan besar hanya karena mendengar bahwa dana akan cair, padahal dokumen lengkap dan tahapan pencairannya belum dipastikan. Dalam situasi seperti ini, langkah yang lebih aman adalah menunggu kejelasan resmi sambil menata kebutuhan secara realistis. Risiko berikutnya yang harus diberi perhatian kuat adalah penipuan. Taspen, Asabri, dan bank penyalur tidak meminta PIN, tidak meminta OTP, dan tidak meminta data rahasia melalui tautan atau pesan pribadi yang tidak resmi. Kalau ada pihak yang menawarkan bantuan, mempercepat pencairan dengan syarat memberikan imbalan, itu patut ditolak. Kalau ada yang meminta bagian dari rapel atau menawarkan pengurusan cepat dengan biaya tertentu, itu juga harus dicurigai sebagai modus penipuan. Prinsip dasarnya sederhana dan harus diingat kuat, hak yang sah tidak membutuhkan calo. Proses resmi tidak berjalan melalui perantara yang tidak memiliki kewenangan yang jelas. Dalam situasi menunggu dana, kewaspadaan terhadap penipuan justru harus lebih tinggi, karena harapan sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada pula risiko yang lebih halus, yaitu salah memahami perbedaan antara komponen gaji aktif dan komponen pensiun. Informasi yang beredar kadang menyebut penyesuaian gaji aktif, tunjangan melekat, atau komponen lain. Namun bagi pensiunan, yang paling penting adalah apakah komponen tersebut memang menjadi dasar perhitungan pensiun atau tidak. Tidak semua kenaikan pada pegawai aktif otomatis berpengaruh langsung pada pensiun pokok. Maka salah satu bentuk perlindungan terhadap diri sendiri adalah tidak langsung menganggap setiap penyesuaian pada pegawai aktif pasti akan berubah menjadi penyesuaian pada seluruh komponen pensiun. Penjelasan rinci dari aturan formal tetap menjadi rujukan yang aman. Pada bagian kasus-kasus khusus ada beberapa keadaan yang perlu dipahami tanpa kepanikan. Misalnya data nama yang berbeda antara SK pensiun dan KTP. Perbedaan satu huruf saja bisa membuat sistem berhenti sejenak untuk memeriksa. Ada pula kasus rekening yang tercatat ternyata sudah lama tidak dipakai sehingga dianggap tidak aktif oleh bank. Dalam keadaan seperti ini, dana tidak selalu hilang. Yang sering terjadi justru sistem menahan pencairan sampai syarat teknis diperbaiki. Demikian juga bila alamat berubah tetapi belum dilaporkan atau bila status keluarga yang memengaruhi hak masih memakai data lama. Semua contoh ini bukan kejadian luar biasa. Ini justru termasuk hal-hal yang umum muncul dalam administrasi berskala besar. Kasus khusus lain yang juga penting adalah perbedaan nominal antar penerima.
Ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman karena perbandingan dengan orang lain terasa sangat dekat. Namun dalam perhitungan resmi, besar kecilnya nominal dipengaruhi oleh gaji pokok pensiun, pangkat, golongan, masa kerja, status keluarga, dan lamanya periode selisih yang dihitung. Jadi ketika nominal tidak sama, hal itu tidak otomatis berarti ada penyimpangan. Justru dalam banyak keadaan, perbedaan itu lahir dari perbedaan data dasar masing-masing penerima. Sikap yang paling tepat bila masih ragu adalah meminta penjelasan resmi mengenai komponen perhitungan, bukan membangun kesimpulan dari perbandingan yang belum tentu setara. Kemudian ada pula persoalan mengenai apakah dana yang belum cair berarti hak dicabut. Jawabannya perlu dijaga tetap tenang, tidak. Dalam banyak keadaan ketika pencairan belum masuk, yang terjadi adalah proses masih berjalan, verifikasi belum selesai, atau ada data yang masih perlu dicocokkan. Maka posisi yang sehat bukan berada dalam kepanikan, melainkan dalam kewaspadaan yang tenang. Periksa data, pantau saluran resmi, dan pahami bahwa pelaksanaan kebijakan berskala besar memang bisa membutuhkan tahapan. Negara bisa terlihat lambat, sistem bisa terasa rumit, tetapi selama hak itu telah ditetapkan secara resmi, hak tersebut tidak serta-merta hilang hanya karena proses teknis belum selesai pada saat yang diharapkan. Soal luasnya penerima yang disebut sekitar 9,4 juta orang juga membantu menjelaskan mengapa tahapan itu perlu. Bila kebijakan ini menyentuh ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, pensiunan, serta penerima pensiun janda atau duda, maka beban sistem di belakangnya jelas sangat besar. Koordinasi, verifikasi, pembaruan data, dan sinkronisasi rekening membutuhkan ketelitian tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kehati-hatian negara bukan hal yang aneh. Justru itu bagian dari upaya agar dana tidak salah sasaran, tidak salah hitung, dan tidak menimbulkan persoalan hukum setelah pencairan berjalan. Apabila dana akhirnya diterima, penggunaannya pun perlu dijaga dengan bijak. Rapel bukan uang yang datang untuk dihabiskan tanpa pertimbangan. Rapel adalah hak tertunda yang pada dasarnya hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan yang selama ini menunggu. Karena itu, prioritas penggunaannya tetap sebaiknya diarahkan pada kebutuhan pokok, kesehatan, dan hal-hal yang benar-benar penting. Tidak bijak bila dana seperti ini langsung diarahkan pada keputusan besar yang tidak direncanakan dengan tenang. Jauhkan pula dari ajakan investasi cepat, penitipan kepada pihak yang tidak jelas, atau skema lain yang menjanjikan keuntungan instan. Dana semacam ini perlu diperlakukan sebagai penyangga ketenangan, bukan sumber masalah baru. Pada akhirnya, yang perlu melekat dengan tenang adalah rangkaian inti berikut. Hak rapel, bila lahir dari penyesuaian resmi yang berlaku surut, adalah hak yang nyata dan diproses melalui lembaga resmi seperti PT Taspen dan Asabri. Pencairannya dapat berjalan bertahap karena verifikasi dan sinkronisasi data. Informasi yang beredar tentang rapelan, THR pensiunan 2026 atau kebijakan yang disebut telah disahkan tetap harus dibaca bersama pertanyaan resmi mengenai nomor aturan, penetapan, komponen yang dibayar, dan mekanisme pelaksanaan. Cakupan penerima yang disebut sekitar 9,4 juta orang menjelaskan bahwa pelaksanaannya berada dalam skala yang sangat besar. Tidak semua komponen yang naik pada pegawai aktif otomatis menjadi dasar pensiun. Kegagalan verifikasi tidak berarti dana hilang, melainkan pembayaran dapat ditahan sementara sampai data dibenahi. Semua acuan waktu, target, atau patokan administrasi dalam penjelasan ini dipahami dengan penyeragaman pada 16 Maret 2026. Maka sikap yang paling menenangkan adalah tetap cermat, tetap sabar, dan tetap berjalan melalui jalur resmi. Rapikan dokumen, pastikan data cocok, jaga rekening tetap aktif. Ikuti verifikasi bila diperlukan, hindari menyebarkan kesimpulan sebelum dokumen dibaca lengkap, jauhi pihak yang meminta PIN, OTP, atau imbalan untuk mempercepat hak yang sebenarnya sah. Dan bila masih ada hal yang belum jelas, yang dicari adalah penjelasan resmi, bukan kabar tambahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semoga seluruh proses yang berkaitan dengan hak pensiun berjalan tertib, lancar, dan membawa ketenangan. Semoga para pensiunan, khususnya para mantan ASN TNI dan Polri, senantiasa diberi kesehatan, keteguhan hati, dan rasa aman dalam menjalani masa purna tugas dengan hormat dan damai.